Ini saya lagi di lokasi kejadian tadi malam yang berdemo di gedung DPR ya. Ternyata yang dibakar itu adalah resto. Kenapa harus resto yang dibakar? Kasihan tuh karyawan-karyawannya kehilangan pekerjaan. Nah, sedangkan ini gedung DPR-nya aman-aman saja. Bahkan kayak yang tidak tersentuh sama sekali. Aneh kan? Sing salabar. Kasihan, ini salah satu pegawai Sambara, baru lihat dia nangis. Ingat keluarganya, katanya gimana ngasih makan. Laporan langsung dari depan DPR RI tadi, gue baru balik sampai di rumah abis hujanan kuyup. Dan tadi, thank you banget yang sudah say hi di jalanan. Gue gak tahu siapa, tapi kita tadi udah berjuang bareng-bareng di depan DPR RI. Gue mau ngingetin aja kalau semua bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat itu semuanya suara damai. Jadi gini ya, gue ceritain ya, ini tuh ada dua sisi. Jadi lo bener-bener harus hati-hati dan di rumah harus diluruskan. Bahwa provokator emang ada dan yang ditunggangin emang ada. Tapi yang rakyat beneran adalah mayoritas. Jadi gini, setiap kali demo, mulai dari tahun lalu yang rame-rame itu gue juga turun. Yang sekarang gue juga turun. Jadi gini, kalau lo ada kerumunan banyak orang gitu yang bakar-bakaran sama yang teriak-teriak, termasuk ibu-ibu yang pada pakai hijab itu banyak yang provokator juga. Kalau yang mahasiswa udah tahu, pasti mahasiswa udah bilang jangan terprovokasi, udah tahu ya. Tapi kalau dibilang bahwa emang ada yang mulai-mulai anarkis itu yang ngelawan-ngelawan polisi, polisi kan juga sama-sama juga ya. Maksudnya mereka kan bertugas juga dan itu ada komandonya. Ya, jadi kalau komando memanas terus habis itu dikomandoin untuk ngelawan, jadi itu emang udah ada sistemnya sendiri. Kalau mahasiswa yang udah pulang pasti udah bubaran sekitar jam 6-an tuh udah pasti bubar karena perjanjian kepada polisi atau perjanjian kepada negara ini nih emang kalau orasi atau demonstrasi tuh sampai jam 6 doang. Tapi ada banget preman-preman yang dikirim, ada banget preman-preman yang turun dari truk-truk gitu yang emang teriak-teriak sama nyolin orang kayak oh masa gini doang sih gitu. Dan rakyat semuanya damai sebenarnya. Ada yang sambil makan somai, ada yang sambil minum es teh. Kan secara panas saya juga berorasi ya. Orasi gak ada masalah, demonstrasi gak masalah. Tapi emang ada orang-orang yang nunggangin orang bikin ngamuk. Lo bayangin kalau sampai malam, tengah malam, kalau orang-orang itu semua kuat, pasti itu semua gak datang dari mahasiswa. Jadi lo jangan salah-salahin mahasiswa, lo jangan salah-salahin rakyat yang turun. Ya, yang salah itu emang ada beberapa oknum-oknum yang emang panas-panasin gitu. Dan juga ada oknum-oknum itu ya yang jadi intel-intel yang nyamber-nyamber yang juga ikutan teriak-teriak. Dan kita kelihatan banget tadi mulai di ujung-ujung tuh banyak lah yang potongan cepak-cepak gitu, semua juga banyak. Jadi ini kayak udah rada-rada dimain-mainin gitu. Ya gue nggak tahu gimana situasinya, gue nggak mau ambil gue nggak mau ambil garis tarik gimana maksudnya kayak apa yang sedang terjadi atau ditunggangi atau gimana. Gue cuman bilang bahwa kalau mahasiswa sama rakyat itu semua damai-damai aja. Sampai jam 6 tuh tadi damai-damai aja. Yang udah mulai rusuh-rusuh, gak mungkin juga Gojek bawa motornya sendiri, bawa motor pribadi itu nantangin siaga 1. Kalau nggak mereka bener-bener rakyat cuy. Ya kalau sampai bakar-bakaran mobil, bakar-bakaran motor, itu juga nggak mungkin rakyat gitu. Karena rakyatnya sendiri ya, bawa motor sendiri pasti nyelamatin diri dulu gitu. Ya, jadi please menyuarakan suaranya nggak apa-apa, tapi aksi damai, semuanya tuh aksi damai. Tahun lalu juga aksi damai. Yang terprovokasi adalah orang-orang yang emang udah panas dan kayaknya emang kelihatan kok yang preman, sumpah. Beneran, jadi lo hati-hati, tapi terus berjuangkan, terus melawan dengan cara lo sendiri, resistance. Lo harus buka mata bahwa emang ada yang ini nih ngambil untung dari kerusuhan ini. Tapi yang pasti yang harus dijatuhin yang mana lo harus tetap fokus, jangan ngejatuhin saudara sendiri. Udah pada ribut-ribut tuh ya yang masuk ngejarah-jarah itu udah pakai helm sama pakai gas air mata, itu tuh udah siap, itu tuh udah suruhan. Ya, jadi kalau ngejarah-jarah orang-orang etnis Tionghoa itu tuh semua provokator dan oknum-oknum yang jelas-jelas ada yang bayarin. Supir gue tadi udah bilang, supir gue tadi parkir jauh-jauh, katanya ada orang dibayar-bayarin udah pakai helm-helm gitu, terima duit, itu semua orang suruhan. Jadi lo hati-hati semuanya, stay safe, yang kalau emang gak perlu pergi kemana-mana, gak usah bawa mobil, dan juga make sure bahwa setiap hari
lo nggak usah gelimangan, nggak usah ngeposting-posting yang lain deh. Pokoknya aman aja yang sudah berjuang tadi bareng-bareng, yang sudah seharian. Hormat buat kalian semua, dan jangan pernah tutup suara lo. Aman ya. Buat kalian yang punya narasi, boleh jarah tapi toko Cina doang. Ya, ini semua karena salah Cina. Lu tolol, lu orang tolol. Ini semua salah DPR. Ini semua karena DPR. Karena DPR itu polisi lupa nginjek rem di mobil rantis. Karena DPR kita masyarakat tembakin petasan ke polisi. Karena DPR, bukan karena suku, agama, dan ras. Bisa-bisanya di saat yang kita harusnya bersatu, lu malah pengen pecah belah masyarakat Indonesia. Lu tolol. Sumpah lu tolol banget. Buat masyarakat, jangan mau terprovokasi dengan narasi-narasi seperti ini. Jangan mau dengerin ucapan-ucapan yang bukan berasal dari manusia, tapi iblis kayak orang-orang kayak gitu. Mulai nih banyak nih buzzer provokasi ya kan. Biarkan kayak tahun 98, jarah Cina, boleh jarah asal toko Cina. Buzzer babi, stop provokasi. Ini di 2025 semua orang juga udah pinter sebenarnya. Buat lu pada yang belum pinter, gue kasih tahu ya, teman-teman Cindo nih, gue Jawa tapi gue mewakili teman-teman Cindo ya. Lu kira mereka juga hidupnya enak gitu ya? Pala lu, mereka juga warga negara Indonesia, mereka bayar pajak yang gila-gilaan, mereka juga ngerasain sengsara tuh ekonomi lagi ngedong-ngedong kayak gini. Semua sama warga negara Indonesia. Lu kalau marah, fokus ke anggota-anggota DPR, ke pemerintah-pemerintahan yang lagi joget-joget sekarang, lagi demo malah WFH, main padel, kabur luar negeri. Terus kalau nanya dalam diri lu, tapi mereka Cindo nggak ada tuh yang ikut demo. Gue baca komennya mereka bilang mereka trauma sama tahun 98. Tapi lu pada lihat juga kan di TikTok banyak tuh teman-teman Cindo kita yang mensuplai, ngebantuin kalian, support kalian demo. Kenapa? Mereka cari aman. Gak gitu, mereka juga sengsara. Intinya semua orang sengsara kecuali DPR yang lagi pada kabur. Karena gue saksi tahun 98, waktu itu gue masih kelas 2 SMA, gue tau bener nih polanya sama. Jadi Intel dikerahkan, Om Swakarsa dikerahkan, preman-preman dikerahkan, dan orang-orang tertentu nih, khususnya pengangguran itu juga dikerahkan. Tujuannya apa? Bikin chaos. Nah, mereka melakukan provokasi kepada mahasiswa dan warga untuk melakukan penjarahan, perusakan, terutama ke etnis-etnis Tionghoa. Nah, buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman ojol atau warga lain yang ikut berdemo, please gue mohon, jumlah kalian ribuan. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang berusaha memprovokasi, ayo jarah toko-toko Cina, ayo ambil ini, ambil itu, memprovokasi melakukan pengerusakan terhadap fasilitas publik, rumah warga dan lain sebagainya. Gue mohon tangkap itu orang, interogasi dan dokumentasikan sebagai bukti. Oke, sebab orang-orang itu yang sebenarnya merusak tujuan dari demo ini. Oke, teruskan semangat perjuangan dan tetap waspada terhadap buzzer-buzzer baik di online maupun di jalanan sana, juga termasuk ya itu tadi gue bilang ya. Tetap waspada. Kalian berteriak-teriak, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Terus kalian menjarah toko-toko orang Tionghoa. Keadilan macam apa yang kalian tegakkan? Hei, kita sekarang bukan berperang dengan etnis. Musuh kita itu DPR, bukan etnis, apalagi etnis Tionghoa. Nggak ada kaitannya. Gue ini pribumi. Gue punya banyak teman orang Tionghoa juga. Kalau kita bayar pajak 1.000, mereka kena 5.000. Mereka bayar pajak lebih daripada kita. Ibaratnya kalau kita napas 1.000, orang Tionghoa itu napas bisa 10.000 sehari dipajaki. Pajak yang mereka bayar lebih besar daripada kita. Kita diperas instansi 1.000 rupiah. Orang Tionghoa diperas harus bayar 10.000 rupiah. Kalian tahu, kita semua sama-sama korban. Kita semua masyarakat Indonesia. Kita rakyat, kita korban. Musuh kita bukan etnis. Musuh kita DPR. Udah jelas musuh kita DPR. Jadi orang-orang Tionghoa, Cindo-Cindo yang ada di Indonesia itu bukan musuh kalian, bukan musuh kalian. Kalau kalian menyuarakan keadilan, kebenaran, berteriak-teriak, bersorak-sorak, beri keadilan kepada kita. Tapi kau menjarah toko orang Tionghoa. Orang Tionghoa yang Cindo-Cindo yang gak tahu apa-apa kau pukuli. Kasian, dia juga korban, dia juga masyarakat, dia juga bayar pajak. Kalau yang lain kau pukuli aku gak komplain lah, karena memang aku ada lihat memang provokatornya adalah anggota-anggota mereka juga. Tapi orang Cindo ini gak tahu apa-apa. Ada yang kalian jarah tokonya, kalian ambil kulkas, kalian ambil macam-macam yang ada di tokonya, sampai kulkas dan AC pun kalian angkut. Kalian meneriakkan keadilan, tapi kalian melakukan ketidakadilan terhadap etnis Tionghoa. Gak boleh itu. Dia itu teman kita juga. Dia itu juga rakyat Indonesia. Dia membantu membuka lapangan kerja bagi kita. Orang Tionghoa banyak jasanya. Di dunia nyata, daripada DPR, orang Tionghoa lebih berharga di sini. Dia banyak membuka lapangan kerja dan menolong kalian. Sekali lagi gue bilang, musuh kita DPR, bukan etnis. Bukan etnis. Jadi stop untuk menjarah. Stop.